Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa memulai kembali pengajian rutin mulai dari malam Jumat, yaitu kitab Tanbihul Mukhtarin dan kitab Tafsir Al-Jailani. Alasan kenapa kita perlu ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin. Tanbih itu pengingat, al-mukhtarin orang-orang yang tertipu. Jadi kitab ini sebagai pengingat orang-orang yang sedang menuju Allah, ya. Tapi tidak sadar mereka mahrurin. Ya, mahrurin itu tertipu. Nah, dengan ngaji kitab ini kita akan tahu mana orang-orang yang menuju Allah yang termasuk mahrurin, yaitu orang-orang yang tertipu. Ya, sebab ya di zaman sekarang ya sisi rohani kita, ya, sisi batiniah kita, kalau tidak diimbangi ngaji, terutama ngaji kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf, itu akan merasa gersang. Ya, terlebih kalau ada orang dari pagi sampai malam orientasi hidupnya hanya sekedar ngejar dunia. Nah, ketika orang orientasi hidupnya hanya sekedar ngejar dunia, ya, tidak sadar bahwa di dunia ini sementara. Ada yang kekal, ada yang abadi, yaitu akhirat. Maka orang yang orientasi hidupnya sebatas ngejar dunia, ini termasuk kelompok mahrurin. Nah, bagaimana yang ideal? Yang ideal yaitu menjaga keseimbangan. Kita boleh kerja di kantor, boleh ya jadi pebisnis, ya pengusaha, boleh jadi ANS dan lain sebagainya. Kalau paham bahwa tujuan hidup itu sebagai sarana untuk ibadah, maka profesi apapun bisa memberikan dampak positif. Ya, misalnya dia profesinya sebagai pedagang, dengan diimbangi ngaji, akhirnya tahu pentingnya mencari harta yang halalan thayyiban, pentingnya makan rezeki yang halalan thayyiban. Karena kalau sampai tidak ngerti hukum, ya, yang penting dapat duit, sekalipun itu dengan cara menipu dan merugikan orang lain, dia akan tetap mengejar
hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, orang yang seperti ini, inilah yang disebut maharurin, orang-orang yang tertipu. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan akhirat yang jauh lebih lama, maka mereka akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai cara untuk membekali diri bagaimana di akhirat nanti bisa memiliki bekal yang cukup. Sebab ketika kita sudah meninggal, sudah terputus semuanya. Nggak ada yang bisa memberikan dampak terhadap orang yang meninggal kecuali 3 hal. Ya, yang pertama sedekah jariyah. Ya, ini kalau kita punya sedekah jariyah yang ikhlas, ya, sekalipun kita sudah meninggal, walaupun bentuknya itu ya pernah bantu masjid musola 1 sak semen, ya, itu akan tetap mengalir. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang manfaat. Ya, seperti para ustadz, ustadzah, ya, yang ikhlas membimbing para santri, para murid dengan lillahi ta'ala. Kemudian akhirnya muridnya yang tidak bisa baca Al-Quran jadi bisa, yang sebelumnya tidak bisa sholat jadi bisa sholat, yang sebelumnya akhlaknya buruk menjadi akhlaknya baik, gitu. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh murid ini, ya, ini akan selalu mengalir kepada gurunya. Apalagi kalau muridnya ini terus punya murid, ya, muridnya punya murid, ya, terus berkembang. Nah, ini yang disebut investasi akhirat, ya, yang pahalanya selalu mengalir. Maka para kiai yang mukhlisin, yang ikhlas di dalam berjuang di jalan Allah, ya, di akhirat mereka menikmati janji Allah yang kedua ini, ya, ilmunya memberikan manfaat, ya, padahal beliau sudah wafat. Nah, kemudian yang ketiga doa anak yang soleh, ya. Di zaman sekarang ini tantangan berat bagi orang tua ingin mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Ini tidak gampang. Maka salah satu cara yang paling sederhana yaitu menitipkan anaknya, putranya kepada para kiai, ya, atau, ya, dipondokkan di sebuah pesantren yang pesantrennya itu benar-benar membina akhlak lahir batin seorang murid, gitu. Maka di zaman sekarang, ya, lihat pergaulan di luar itu. Kalau anak-anak remaja masih memiliki semangat untuk ngaji, ini luar biasa. Dan pesantren inilah, ya, yang berperan sebagai safinatun Nuh, ya, perahunya Nabi Nuh untuk menyelamatkan umat dari goncangan situasi di luar, yaitu arus kemodernan, ya, di mana orang zaman sekarang itu pikirannya itu, ya, sudah banyak bergeser, ya, kepada orientasi duniawi, ya. Kita bisa lihat berita-berita di luar, ya, terutama kaitannya dengan remaja. Maka kita bersyukur, ya, kalau kita bisa diperjalankan oleh Allah, ya, bisa dekat dengan kiai, bisa dekat dengan ulama, kita akan dibimbing menjadi seorang pemuda yang
taat, ahli agama, tapi sukses dunia dan akhirat. Gitu. Nah, ini sangat penting ini. Ya, maka satu-satunya jalan di zaman sekarang ini yang bisa menyelamatkan generasi muda adalah pesantren. Gitu. Maka dari itu dengan menghadiri pengajian-pengajian ya yang seperti ini ya itu jelas hadisnya. Ya, seseorang tidaklah duduk pada satu majelis kecuali ya, dia membahas ilmu ya. Dia selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan para malaikat dan juga Allah akan melimpahkan rahmatnya. Ya, ini janji ya yang disampaikan oleh Nabi bagi orang-orang yang mau melangkahkan kakinya untuk menghadiri yaitu majelis ilmu. Gitu. Nah, berkaitan dengan pembahasan malam ini yaitu melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan akhlak atau keteladanan para sufi terdahulu. Qala musannaf rahimakumullah wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlaknya para sufi yang solihin ya. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhum dari mereka. Jadi termasuk akhlak-akhlak para sufi yang solihin tafakkuduhum nufusahum kulla sa'atin liyukhriju minha sifatil munafikin. Akhlak dari para ulama-ulama terdahulu yaitu berusahanya mereka dalam mengosongkan dirinya dari tipu daya hawa nafsu. Ya. Jadi seorang yang solihin itu waktunya digunakan hanya untuk ibadah. Ya kalau nggak ngaji ya sholat, kalau nggak sholat ya zikir gitu. Dan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Nah selain itu tetap tafakkuduhum nufusahum, yaitu mereka tetap istiqomah melakukan riyadhah mujahadah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara zikir, kemudian dengan cara menahan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Jadi ciri-ciri ulama solihin ya itu tiada hari tanpa berjuang melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Sebab hawa nafsu ini sangat lembut ya, tidak kelihatan. Seseorang misalnya nampak terlihat sedang ibadah, tapi kalau nafsu yang digerakkan oleh iblis itu membisiki, ya, contoh misalnya, ya ini ada santri mau ngaji, ya, supaya ngajinya ini tidak dapat ilmu. Bagaimana? Nah, ini iblis ini akan bermain. Gitu, ya. Iblis akan membisikkan bisikan-bisikan yang negatif. Ya, melalui ya seperti ya niatnya tidak lurus karena Allah, ya. Kemudian punya niat macam-macam. Nah, ini cara iblis. Maka ketika kita ngaji, ya, niatnya lurus karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan ya. Kemudian dengan hilangnya kebodohan kita bisa mengenali kekurangan-kekurangan diri kita, kita bisa mengenali aib-aib diri kita. Oh, ternyata saya belum sepenuhnya ikhlas.
Oh ternyata saya masih riya gitu. Oh saya ternyata masih ujub. Oh ternyata saya masih kibir. Ini yang tahu diri kita. Maka ketika seseorang memiliki kesadaran, sudah memperhatikan gerak-gerik bisikan iblis yang disampaikan kepada kita, kalau kita punya ilmu tasawuf ya, bisa mendeteksi, oh ini riya, langsung dilawan. Tidak, aku ngaji karena Allah, aku sholat karena Allah, aku membantu teman karena Allah, aku membantu siapapun karena Allah. Gitu. Jadi dengan kesadaran memahami ilmu ini muncul kesadaran untuk memprotek dirinya. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, ya niatnya sudah salah. Ya walaupun datang ke tempat ilmu, tempat masjid, tapi niatnya salah. Kalau tidak melakukan introspeksi, sulit untuk bisa lurus ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teladan kita adalah ulama-ulama yang solihin, yang semata-mata ibadahnya ya ikhlas karena Allah. Semua aktivitasnya juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mampu menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, seperti penyakit riya tadi, pamer, ujub, takabur, hasud, hukut. Nah, ini setelah dia sadar ilmu, kemudian bisa mengurangi. Ya, yang biasanya itu mudah hasud dengan orang lain, setelah paham ilmu, akhirnya bisa introspeksi. Ngapain sih kok sirik ya. Hasud itu dalam bahasa anak gaul itu sirik ya. Padahal sirik itu maknanya menyekutukan gitu. Tapi karena sudah menjadi bahasa gaul, ya kita pahami maknanya gitu. Karena kalau kita selalu melihat orang ya, selalu hasud, hidup kita tidak pernah nyaman. Kita akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ngerti ilmu, akhirnya bisa membuang penyakit hasud, iri dengki, bisa membuang penyakit hukut, dendam kepada teman, kepada tetangga gitu. Lah hatinya lambat laun semakin bersih. Lah inilah teladan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang solihin. Nah, mereka melakukan kulasaah. Kulasaah itu anytime ya. Setiap saat selalu ada introspeksi, selalu ada muhasabah gitu. Kalau sekiranya itu belok dikit ya, langsung diluruskan gitu. Sekiranya kok ada tujuan selain Allah, diluruskan kembali. Sekiranya kok muncul ujub takabur, diredam lagi. Sekiranya kok ada riya, dilawan lagi. Nah ini namanya melakukan sebuah perjuangan kulasaah. Nah tujuannya liyukhriju minha sifatil munafikin, supaya sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita, ya tadi sifat munafikin itu apa? Sifat munafikin ini ya idza hadasa kadzaba, kalau ngomong itu sukanya bohong gitu. Ya, kalian bisa lihat kalau ada orang kok sudah refleks bohong ya, ini berarti lesannya sudah terkena virus munafik. Padahal persoalan sepele gitu. Misalnya ditanya, kamu lagi di mana? Gitu. Padahal lagi di rumah. Gitu. Dijawab, saya lagi di luar, saya lagi di mall. Lah, jawab yang tidak jujur ini refleksi dari penyakit munafik yang ada di dalam dirinya. Padahal ini masalah sepele. Nah, karena itu kita mulai melatih diri. Bicaralah jujur sesuai dengan fakta,
sesuai dengan hati nurani. Tidak usah kita membiasakan kebohongan. Nah, dampak dari berteman dengan orang yang mudah bohong itu kalau kita nggak punya kontrol, pasti cepat atau lambat akan merembet ke dalam diri kita. Pasti akan ikut bohong. Itu. Nah, di sini kita mulai menata diri. Ya, kalau ada teman yang masih suka bohong, ya diingatkan. Ya, janganlah, ngapain sih pakai bohong segala? Mengapa untungnya? Gitu. Karena kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan itu akan selalu muncul secara refleks, dan ketika kebohongannya itu terbongkar, dia akan menutup kebohongan baru lagi. Jadi kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, ya rumusnya, hasilnya tetap bohong. Nah, ini kenapa orang bisa seperti itu? Ya, penyakitnya jelas, yaitu idza hatasa hadaba. Ketika dia berbicara akan refleks secara otomatis akan berkata bohong. Nah, karena itu ya sebagai ikhtiar kita yaitu berhati-hati. Ya, kita bicara apa adanya. Tidak usah melebih-lebihkan atau tidak usah, kalau bahasa Jawa, ngoyoworo gitu ya. Tidak usah berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya idza wa'ada khalafa. Kalau dia janji ya suka tidak komitmen itu. Lah bagaimana kalau kita sudah janji tapi tiba-tiba ada halangan? Ya tetap dijawab, disampaikan, mohon maaf bro, misalnya kalau sama temen, saya tadi sudah janji tapi sekarang posisinya ya belum memungkinkan gitu. Jadi kita jangan berat mohon maaf kalau memang kita salah gitu. Nah, dalam hal apapun ya, kalau kita misalnya tadi ya, janji jam sekian kemudian ternyata tidak ditepati, atau janji-janji yang lain, ya dijawab dulu ya, supaya yang dijanjikan itu mendapatkan balasan, paling tidak balasan jawaban. Nah, ini sebagai teknik atau cara supaya kita tidak terbiasa menggampangkan kalau sudah janji. Karena kalau sudah menggampangkan janji itu repot. Nanti kalau gede jadi politisi. Politisi itu kan kalau musimnya pilkada janjinya banyak gitu kan. Ketika sudah jadi lupa semua. Ini kenapa? Karena ada penyakit tadi. Dia hanya janji untuk memuaskan dirinya dan supaya orang lain percaya gitu. Padahal janji itu palsu gitu. Terus yang ketiga, ciri-ciri munafik idza tumina khona. Ketika dipercaya itu berkhianat ya. Nah, ini harus menjadi sikap kehati-hatian ya. Misalnya kalau kita diberikan amanah oleh siapapun ya, apalagi kalau nanti sudah kerja, itu akan menjadi faktor penting untuk penilaian. Oh, ini anak jujur tidak? Oh, ini anak bisa dipercaya tidak? Gitu. Maka ketika anak ini sudah terlatih dari kecil, ketika diberikan kepercayaan ibunya ya, misalnya belanja ya, ada lebihan, itu selalu menyampaikan ke ibunya, Bu ini lebih ya, boleh dong saya minta. Lah ini lebih baik seperti itu daripada ya tidak ngomong kemudian dia mengambil duluan. Lah ini namanya penyakit sudah ada sejak kecil. Nah, ini harus dilawan, harus dirubah. Dibiasakan jujur. Dari hal yang kecil kalau kita mulai disiplin, ya insya Allah nanti menghadapi hal-hal besar
itu akan terbiasa. Misalnya diberikan amanah tanggung jawab yang lebih besar, dia sudah terbiasa. Karena ketika dikasih amanah kecil, tanggung jawab, secara otomatis kalau dikasih amanah besar, dia juga akan tanggung jawab. Tapi sebaliknya kalau orang modelnya tidak bisa dipercaya, ya bisa dicek aja. Soal kecil-kecil aja, ya kalau dikasih amanah kok nggak bisa dipercaya, itu secara otomatis untuk lain-lainnya nggak bisa dipercaya. Maka kalau muamalah, ya ini yang punya prinsip kuat itu orang Cina. Orang Cina itu misalnya kalau sudah memberikan kepercayaan kepada seseorang, kok sekali dibohongi, ya sekali ditipu, itu dia sudah nggak percaya selamanya. Padahal ini, ya penyakit-penyakit batin ini adalah penyakit virus. Kalau tidak disadari, maka orang tersebut akan tersandra dan akhirnya dampaknya seumur hidupnya dia sulit melepas yang namanya penyakit munafikin. Karena itu dengan ngaji kitab tasawuf seperti ini akhirnya kita ngerti, ya mungkin kita jujur ya ada penyakit munafik, tapi kita ada upaya untuk memperbaiki diri, untuk menahan, untuk menjaga lesan, untuk menjaga komitmen, untuk menjaga amanah. Nah, kalau dari hal yang kecil dia sudah bisa dipegang, bisa menjaga amanah, ya insya Allah penyakit-penyakit munafikin ini bisa terlepas dari diri kita. Itu. Wa yadkhulu dan masuk fiha di dalamnya sifatil mukminin, yaitu sifatnya orang-orang mukmin. Fa innaha, maka sesungguhnya sifatnya munafikin bididdi dengan kebalikan min sifatil mukminin dari sifatnya orang-orang mukmin. Secara otomatis tadi tiga hal, ya. Kalau bicara, ya kita sudah jujur apa adanya, tidak mengada-ngada, tidak ngarang-ngarang, tidak bohong. Gitu. Yang kedua, ketika janji, ya dia berkomitmen. Seandainya pinjam dana belum bisa membayar, ya jawab dulu dengan lesan atau WA, ya supaya menunjukkan bahwa kita tanggung jawab. Gitu. Ya. Terus yang ketiga, idza tuminakhona, kalau dia dipercaya, dia megang komitmen, dapat dipercaya dan tidak mudah berkhianat. Itu. Nah inilah ya sesungguhnya ya ini ajaran Nabi dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian para ulama-ulama sufi itu mempraktekkan, ya. Terus kita sebagai generasi yang hidup pada zaman sekarang, dengan mengkaji kitab-kitab ini kita akhirnya ngerti, oh iya, jelas sumbernya dari Quran, sumbernya dari hadis, dan contoh teladan dari Kanjeng Nabi dan teladan para ulama solihin, gitu. Dan yang terdekat adalah guru-guru kita, gitu. Maka kalau kita sudah paham, oh ilmu ini menjadi penting, ya akhirnya dia menganggap ini kebutuhan. Itu. Famin jumlati sifatil mu'minin, dan itu termasuk sifatnya orang-orang mukmin. Allati wasafallahu bihal mu'minin, yang telah disifatkan oleh Allah ya terhadap orang-orang mukmin. Ma dzakarahu ta'ala fi kitabil aziz, yaitu sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya yang agung yang mulia. Qauluhu ta'ala, dasarnya yaitu firman Allah ta'ala, at-taibun, ya at-taibun, bermula orang-orang yang taubat, ya.
Orang yang tobat itu siapa sih? Yaitu orang yang sebelumnya melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, kemudian muncul kesadaran. Oh ya ini dosa ya. Oh ini tidak diridhoi oleh Allah ya. Akhirnya bertobat, datang kepada seorang guru, seorang kiai, minta dibimbing. Dia berkomitmen at-taibun, yaitu sebagai orang yang taubat. Taubat itu artinya menyesali apa yang pernah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi. Gitu. Jangan tobat sambel ya. Ya katanya sudah kapok, tapi nyoba lagi. Nah, ini tobat sambel. Tapi kalau yang taubatan nasuha, setelah dia sadar, oh iya, saya tidak akan melakukan ini. Contoh, tidak akan membentak orang tua, tidak akan bicara keras kepada orang tua, tidak akan bicara tinggi kepada orang tua, dan tidak akan menolak apa yang menjadi perintah orang tua. Karena ini perwujudan taubatnya seorang anak yang ingin mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Kenapa seorang anak harus bersikap seperti itu? Karena lintasan ridho seorang ibu, seorang bapak, itu lintasannya itu sebagai indikator ya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akhlaknya semakin baik ya. Itu. Begitu juga ya remaja zaman sekarang ya. Ini yang di luar pengajian ini kan sholat 5 waktu ini kan cukup tantangan ya bagi mereka itu. Nah kita bersyukur hidup di pesantren, paling tidak kalau kita ngaji rutin itu sholatnya itu terus terjaga. Ya, misalkan ada yang bolong, cepet-cepet mengkondok. Ya, di luar waktu nggak apa-apa, yang penting ada ikhtiar. Jangan sampai kita sudah sadar kalau sholat 5 waktu ini wajib, kemudian sengaja meninggalkan, ditambah lagi tidak ada upaya untuk mengkondok. Gitu. Nah ini kalau sudah seperti ini hatinya sudah keras, ya sudah sengaja, kemudian sudah jelas tidak melakukan, tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Nah, ini hatinya sudah keras. Gitu. Nah, kita tidak dalam posisi ya seperti anak-anak di jalanan ya, artinya mereka boro-boro sholat 5 waktu gitu ya. 1 waktu aja susah gitu. Kenapa? Ya karena dampak pergaulan. Karena temannya nggak ada yang sholat, ya akhirnya enteng saja nggak sholat gitu. Coba kalau kita hidup di pesantren ya. Ya, kalau kita nggak sholat, paling tidak ketika dengar adzan, ya kita bergerak, ya, akhirnya jadi sholat. Gitu. Terus besok, ya misalnya ketinggalan atau lupa atau tidak sempat sholat, ya ada upaya untuk mengkontrol. Nah ini menunjukkan ada ikhtiar, ada kesungguhan untuk memperbaiki diri. Gitu. Al-abiduna yaitu orang-orang yang beribadah. Ya seperti kita ngaji ini juga termasuk abidun, kita menjalankan sholat 5 waktu ya termasuk abidun, kita sholat malam zikir itu juga termasuk perbuatannya al-abidun, yaitu hamba-hamba Allah yang menyadari kehambaannya kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hamiduna yaitu orang-orang al-hamiduna, orang-orang yang memuji Allah. Ya. Kita terbiasa ya zikir ya, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini al-hamidun, alhamdulillah 33 kali. As-saihuna yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah, as-saihun. Yaitu santri ya yang meninggalkan rumah menuju pesantren itu termasuk as-saihun karena langkahnya menuju Allah, langkahnya untuk beribadah,
langkahnya untuk mencari ilmu. Itu. Ar-rakiun, yaitu orang-orang yang senantiasa rukuk. Ya, rukuk. Ya, kalau kita sholat 5 waktu ya pasti kita akan melaksanakan rukuk. Lah, makna rukuk itu sebagai simbol seorang hamba yang memiliki kesadaran sebagai hamba yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Sehingga dia mau menunduk rukuk ya, dengan mengucapkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih gitu. Mengakui maha suci Allah yang maha agung gitu. Lah, sikap kita juga sama ya, jangan sampai ada keangkuhan, jangan sampai kesombongan gitu. Jadi penyakit-penyakit yang mudah membuat orang sombong itu apa? 1, merasa berilmu. 2, merasa berharta. 3, merasa punya jabatan. Yang paling parah itu ilmu nggak ada, jabatan nggak ada, harta nggak ada, tapi sombong. Ini yang paling parah itu. Jadi, nah, ar-rakiun ya, dia senantiasa orang yang bisa rendah hati. Dia pinter tidak merasa pinter, alim tidak merasa alim, kaya tidak merasa kaya, karena semua ya disandarkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sajiduna, yaitu orang-orang yang ahli sujud ya. Sajidun ya, kalau kita sholat ya sudah pasti kita sujud. Lah, makna sujud ya, ketika kita sujud itu kan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, maha suci ya Engkau ya Allah yang maha tinggi. Jadi pada saat kita merendahkan kepala kita ya, kepala ini kan simbol ego, itu di kepala. Ketika dia mau bersimpuh di hadapan Allah dengan bersujud, ya ini berarti dia mampu merendahkan keakuannya, keegoannya di hadapan Allah Al-A'la yang maha tinggi. Ya. Karena menyadari nggak ada yang layak kita banggakan, nggak ada yang kita sombongkan, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi orang yang ahli rukuk seharusnya muncul sikap yaitu rendah hati, begitu juga as-sajidun, orang yang ahli sujud tentu dia senantiasa akan memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Jadi tidak merasa apa-apa itu. Al-amiruna ya, yaitu senantiasa menjadi orang yang amirun ya, senantiasa memberikan perintah bil ma'ruf, dengan kebaikan ya. Amar ma'rufnya seorang guru kepada murid yaitu yang membimbing, menasihati. Kalau muridnya agak nakal dikit ya diingatkan, dikasih pencerahan, disadarkan. Seorang guru tidak akan pernah bosan ya mengajak muridnya untuk berjalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-amiruna bil ma'ruf. Ya, begitu juga ketika ada teman, ya, teman ini kan macam-macam, ya. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau ketemu yang buruk, ya misalnya kalian sudah santri, terus ketemu teman sekolah, ternyata sukanya minum. Tugas kalian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Temannya dikasih didekati pelan-pelan, dikasih penyadaran ya, apa sih manfaatnya kok harus minum-minum beralkohol, kok harus narkoba ya. Ini kan kebahagiaan semu, dianggap itu sebagai solusi, ternyata bukan gitu.
Tidak ada orang yang bisa mencapai ketenangan yang hakiki dengan cara hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu tidak mungkin. Gitu. Nah, kita punya kewajiban. Ada teman yang nggak baik, ya kita deketin, jangan kita jauhin. Kita deketin, kita ajak, kita melakukan amar ma'ruf, ya, untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau temennya nggak ngaji, ditanya kenapa nggak ngaji, gitu, supaya ada keterikatan. Oh iya, kalau saya nggak ngaji itu teman saya itu selalu nanyain, gitu. Nah, ini sebagai wujud amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Wan nahuna 'anil mungkar, dan senantiasa dia mencegah, melarang, anil mungkari, dari segala kemungkaran, ya. Ya, tantangan di perkotaan ini cukup dahsyat, ya. Yang sekolah, ya, itu tawuran itu sudah terjadi di mana-mana. Kemudian, ya, narkoba itu sudah masuk juga di sekolah-sekolah. Pergaulan bebas itu juga sudah masuk di sekolah-sekolah. Nah, di sini kewajiban kita sebagai santri tetap dalam koridor al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kan sedih kalau ada teman, ya, yang hidupnya itu tidak terarah, ya, seperti, ya, setiap hari mabuk-mabukan, minum-minuman, ya, terus pergaulan bebas, itu akan menyesal nanti. Gitu. Karena ini bukan jalan yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Maka kewajiban kita, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tetap dengan pendekatan persuasif, ya, jangan menggunakan cara yang agak keras, ya, tetap menggunakan pendekatan persuasif, ya, supaya teman ini yang awalnya tidak mau ngaji, yang awalnya minum menjadi tidak minum, yang sebelumnya suka narkoba menjadi tidak narkoba, yang sebelumnya itu suka tawuran menjadi tidak tawuran. Nah, ini tugas kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal hafiduna, dan senantiasa mereka menjaga li hududillahi, yaitu kepada aturan-aturan Allah. Itu mana yang dilarang oleh Allah, ya kita jangan lakukan. Mana yang diperintahkan oleh Allah, ya kita laksanakan. Wabasyiril mu'minin, wabasyiril, dan berbahagialah, ya, Allah akan memberikan kabar gembira al-mu'minin, yaitu kepada orang-orang mukmin. Artinya kalau seorang itu bisa menjaga diri, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ar-raqiun as-sajidun as-saihun al-hamidun al-abidun at-taibun, pasti akan menjadi orang yang bahagia secara hakiki, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, ya. Terus berikutnya mu'alif mengutip ayat qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Ya, siapa mukmin yang beruntung atau mukmin yang sukses? Alladzina hum, yaitu orang-orang, ya, hum, mereka, fi sholatihim, di dalam sholatnya, khosiuna, sholatnya dalam keadaan khusyuk. Lah, sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Yaitu sholat yang selalu ingat Allah. Jadi khusyuk ini perbuatan hati. Lah, kita sholat itu tidak bisa lepas dari aturan fikih, ya, seperti wudhu, sunnah, fardunya itu tetap menggunakan ilmu fikih. Sholat juga sama, ada sunnahnya, ada rukunnya, tetap kita gunakan sebagai pedoman. Nah, kemudian setelah semua dilakukan dari takbir sampai salam, nah, ini hati kita harus ikut terlibat
di dalam melaksanakan sholat. Lah hati kita apa tugasnya? Yaitu hati kita supaya khusyuk, yaitu ingat kepada Allah mulai dari takbiratul ihram ya, ketika lesan mengucapkan Allahu Akbar gitu. Itu dia sudah bisa menikmati makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, dunia kecil, jabatan kecil, materi kecil, diri kita pun kecil, karena yang Maha Besar hanya Allah. Menurut Imam Ghazali, itu ada beberapa syarat untuk mencapai sholat khusyuk. Salah satunya adalah hudurul qalbi, yaitu hatinya selalu eling terhadap apa yang diucapkan. Kemudian yang kedua at-tafahum, paham makna-makna ya, seperti tadi takbiratul ihram, terus doa iftitah, terus basmalah, Fatihah ya. Ini kalau dipahami maknanya, dia akan seperti orang yang larut dalam kerinduan gitu. Tapi kalau hatinya lalai ya, ini juga dikritik oleh Al-Quran. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang ketika sholat dalam keadaan lalai dari mengingat Allah. Yang diingat macam-macam, Allahnya hilang gitu. Terus yuraun, orientasi sholatnya ya, hanya pengen dilihat makhluk, pengen dipuji makhluk, bukan karena Allah. Nah, sholat yang seperti ini ternyata dikritik oleh Al-Quran, yaitu wailul lil musallin. Tapi sebaliknya Al-Quran memberikan apresiasi kepada orang yang kualitas sholatnya yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, maka dengan ngaji kitab tasawuf seperti ini, kita akan dibimbing untuk bisa merasakan kualitas sholat yang khusyuk, yang sebagaimana dimaksud dalam ayat tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu-ilmu dan juga dalam mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.